Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adetri Muharib Sasregar dengan NIM 230306040. Saya berasal dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan, Stambuk 2023. Tentu saja video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah biokimia dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Tati Fidianasari. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang metabolisme lipid. Nah, yang pertama ini, metabolisme lipid. Lipid itu dia bisa terdegradasi menjadi gliserol dan asam lemak. Gliserol itu dia bisa masuk ke dalam proses glikolisis dengan proses gluconeogenesis. Dan asam lemak itu bisa menjadi asetil-CoA dengan proses yang namanya itu beta oksidasi asam lemak. Begitu juga sebaliknya, gliserol dehida 3-fosfat ini bisa berubah menjadi gliserol lagi. Lalu gliserol ini bisa berubah lagi menjadi lipid, bisa bereaksi lagi menjadi lipid. Begitu juga dengan asetil-CoA. Asetil-CoA bisa berubah menjadi asam lemak dengan proses yang namanya itu sintesis asam lemak. Asam lemak juga bisa berubah lagi menjadi lipid. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pencernaan, penyerapan, dan transport lipid. Nah, lipid ini kita dapat dari makanan dalam bentuk triasil gliserol. Nah, pencernaannya sebenarnya sudah dimulai dari mulut dengan bantuan enzim lipase yang disekresikan oleh kelenjar ludah, kelenjar saliva. Lalu makanan yang kita makan itu masuk lanjut ke lambung. Di lambung, lipid dicerna dengan bantuan enzim lipase yang ada di lambung. Lalu masuk ke usus halus. Di usus halus ini terjadi pencernaan dan penyerapan lipid. Nah, di usus halus ini terdapat bantuan dari garam empedu, dari enzim lipid dari pankreas, dan juga enzim lipid yang ada pada usus halus. Nah, di usus halus ini lipid dicerna ke dalam lambung, ke dalam darah dalam bentuk kilomikron. Enzim itu, lipid itu masuk ke dalam sistem limfa dalam bentuk kilomikron. Nah, di dalam pembuluh darah, lipid didegradasi menjadi asam lemak dan gliserol. Lalu kilomikron ini dia diedarkan ke organ yang membutuhkan, yang saya contohkan dengan organ otot dan jaringan adiposa. Sebelum diedarkan, lipid ini harus dibantu dengan enzim LPL, lipoprotein lipase, sehingga bisa diedarkan ke jaringan yang dibutuhkan. Nah, kan dia kilomikron ini masih besar sebelum dibagikan ke organ yang membutuhkan. Nah, sisanya itu ini dia lebih kecil, kilomikron remnan namanya, atau biasa disebut juga dengan sisa kiloremnan, sisa kilomikron. Nah, sisa kilomikron ini harus dibersihkan dari sistem limfa paling lama 2 jam setelah kita makan. Yang membersihkannya itu adalah hati. Jadi kilomikron remnan ini masuk ke dalam hati, yang digunakan untuk sebagai sintesis kolesterol, metabolisme, dan digunakan juga untuk membuat garam empedu tadi yang membantu pencernaan lipid di dalam usus halus. Baik, kita lanjut masuk ke materi yang kedua, yaitu sintesis asam lemak. Yang pertama itu ada sintesis asam lemak atau disebut juga lipogenesis. Nah, lipogenesis ini dimulai dari glukosa tadi yang masuk ke dalam
metabolisme di bagian glikolisis, kan dia menghasilkan pirufat. Nah, ini dia masih berada di sitosol. Lalu pirufat ini bisa tertranslokasi ke mitokondria. Nah, pirufat ini dia bisa bereaksi berubah menjadi asetil-CoA dengan bantuan enzim pirufat dehidrogenase, dan asetil-CoA ini bisa berubah menjadi sitrat dengan bantuan enzim sitrat sintase. Secara terpisah, pirufat ini juga bisa berubah menjadi oksaloasetat dengan bantuan enzim pirufat karboksilase. Nah, yang oksaloasetat ini bisa berubah menjadi sitrat di siklus Krebs. Sitrat ini dia bisa bertranslokasi lagi, pindah balik ke sitosol. Nah, sitrat yang ada di sitosol ini dia bisa berubah kembali menjadi oksaloasetat. Nah, oksaloasetat ini bisa berubah menjadi malat dengan bantuan enzim malat dehidrogenase. Nah, malat dehidrogenase ini dia bisa balik lagi menjadi pirufat dengan bantuan malik enzim. Dia balik ke siklus tadi. Nah, secara terpisah malat ini bisa berubah menjadi NADPH yang secara tak langsung menjadi asam lemak atau fatty acid. Secara terpisah tadi, sitrat, dia juga bisa berubah menjadi asetil-CoA dengan nama prosesnya itu sitratlisis. Nah, asetil-CoA ini bisa berubah menjadi malonyl-CoA dengan bantuan enzim asetil-CoA karboksilase. Nah, malonyl-CoA ini dia bisa berubah menjadi asam lemak dengan nama prosesnya itu sintase dengan bantuan enzim fatty acid sintase. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu triasilgliserol. Maksud saya sintesis triasilgliserol. Nah, triasilgliserol ini adalah bentuk lipid yang kita dapat dari makanan. Nah, triasilgliserol ini maksud saya sintesis triasilgliserol ini pertama dimulai dari gliserol. Dia terfosforilasi dengan bantuan enzim gliserol kinase menjadi 3-fosfogliserol. Nah, 3-fosfogliserol ini dia teresterfikasi dengan asil S-CoA dengan bantuan enzim gliseril 3-fosfat asil transferase yang menghasilkan asam lisofosfatidat. Nah, asam lisofosfatidat ini dia teresterfikasi lagi dengan asil S-CoA dengan bantuan enzim 1-asil gliserol 3-fosfat asil transferase yang menghasilkan asam fosfatidat. Nah, asam fosfatidat ini dia terhidrolisis dengan bantuan enzim fosfatidat fosfohidrolase menjadi 1,2-diasil gliserol. Nah, 1,2-diasil gliserol ini dia berubah menjadi triasil gliserol dengan esterfikasi. Maksud saya 1,2-diasil gliserol ini teresterfikasi dengan asil S-CoA menghasilkan triasil gliserol dengan bantuan enzim 1,2-diasil gliserol transferase. Kita lanjut ke materi selanjutnya, itu ada sintesis fosfolipid. Nah, sintesis fosfolipid ini dimulai dengan senyawa dihidroksi aseton fosfat terreduksi menjadi gliserol 3-dehidfosfat. Nah, gliserol 3-dehidfosfat ini dia bereaksi dengan dua molekul asil ACP yang mentransfer dua gugus asam lemak menjadi asam fosfatidat. Nah, asam fosfatidat ini bereaksi dengan sitidin trifosfat menghasilkan sitidin difosfat di asil gliserol. Nah, di sitidin difosfat di asil gliserol ini dia bereaksi dengan serin menghasilkan fosfatidin serin dan sitidin monofosfat. Fosfatidin serin tadi dia terkarboksilasi menjadi fosfatidin etanolamin. Secara terpisah, sitidin difosfat di asil gliserol ini dia bereaksi dengan gliseral fosfat menjadi fosfatidil gliseral fosfat.
Nah, fosfatidilgliserol fosfat ini dia terhidrasi menjadi fosfatidilgliserol. Nah, dua molekul fosfatidilgliserol ini bereaksi menghasilkan kardiolipin dan gliserol. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu sintesis kolesterol. Nah, sintesis kolesterol ini dimulai dengan reaksi asetil-CoA dan asetoasetil-CoA dengan bantuan enzim HMG-CoA sintase menjadi HMG-CoA. Nah, HMG-CoA ini terreduksi menjadi asam mevalonat dengan bantuan enzim HMG-CoA reduktase. Nah, asam mevalonat ini dia bereaksi menghasilkan mevalonat difosfat. Mevalonat difosfat ini dia bereaksi lagi menjadi farnesil difosfat. Farnesil difosfat ini dia bereaksi menjadi squalene. Nah, squalene ini dia bereaksi menjadi lanosterol. Lanosterol ini bereaksi dan menghasilkan kolesterol. Nah, kolesterol ini dia sebagai bahan pembuat steroid, hormon steroid, pembuat vitamin D, dan juga pembuat garam empedu tadi. Mungkin sekian video metabolisme lipid dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.